Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back bersama gua di sini Doni Priayai, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mau ngoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure, dan mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu action figure pabrikan ini ya. Jadi gua beli ini murni karena action figure ini wajahnya mirip sama si Squidward ganteng. More handsome. Dari Squidward ganteng ada di film SpongeBob itu yang wajahnya pasti jeduk-jedukin gitu. Nah, jadi gua sama tertarik buat difoto gitu ya, karena mukanya agak, menurut gua agak agak lucu gitu ya. Jadi action figure apa, daripada penasaran yuk langsung kita lihat saja. Jeng 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 jeng. Inilah dia si Squidward ganteng Lord Voldemort, atau biasanya teman-teman kalau di film itu disebut you know who gitu lah ya. Ya, jadi seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi yang akan gue reviewnya adalah si McFarlane. McFarlane ini buat teman-teman yang kurang tahu ya, atau gak tahu, jadi McFarlane ini adalah salah satu pabrikan action figure dari buatan US atau Amerika ya. Jadi seperti biasa kalau untuk figur Amerika, dia boxnya selalu kayak gini, kelihatan window box gitu. Dia bentuknya sekotak kayak gini, dan ciri khas dari figur-figur Amerika itu biasanya pasti ada ini, ada gantungannya kayak gini ya. Jadi kemarin gua juga sempat review si Diamond Select, juga ada juga gantungannya. NECA juga ada juga gantungannya. Cuma yang nggak ada tuh kayaknya si Mezco deh. Mezco itu yang dia bagus banget boxnya ya, jadi dia nggak ada gantungan-gantungan kayak gitu ya. Jadi bisa teman-teman, di sini adalah tulisannya Harry Potter untuk 12 tahun ke atas. Lord Voldemort ini adalah Wizarding World, jadi dia itu adalah seri dari dunia sihir gitu. Ini adalah si Harry Potter, gua nggak tahu ini Harry Potter yang keberapa yang ya kayak gini ya. Ini ada harganya 500 rupiah gitu ya. Wow. 500 rupiah enggak lah, jadi gua nggak belinya nggak seharga segitu ya. Ini gua dapatnya kalau nggak salah kemarin dapatnya 450.000 lah ya, jadi sekitar segitulah ya kalau buat teman-teman yang pengen beli. Nah, ini tuh bisa teman-teman lihat, jadi dia ada kayak koran-koran di Hogwarts gitu, kayak di dunia Harry Potter gitu. Ini ada kayak apa gitu ya, kayak tinta-tinta kepercik gitu. Ini ada logo Hogwarts, di sini ada tulisan-tulisannya Lord Voldemort. Nah, di sini di belakangnya bisa teman-teman lihat. Jadi ini ada di series dia di series Wizarding World-nya, bisa teman-teman. Ini Harry Potter. Ini kalau nggak salah baju yang di Prisoner of Azkaban atau apa gitu ya. Kalau yang baju yang kayak gini ya, yang ada Dementornya gitu. Gua lupa sih nomor berapa, seri berapa. Nah, ini ada tulisannya, ada Hermione Granger, di sini ada Buckbeak ya. Jadi di sini juga ada Ron Weasley, dan sini ada Lord Voldemort. Nah, gua kurang tertarik sih beli yang lainnya itu karena dia bajunya itu gua nggak suka ya, action figure yang bajunya kayak di scoop kayak gini. Ini agak aneh aja. Ini gua beli juga karena selain si wajah si Voldemort ini yang lucu ya, jadi dia juga bajunya kain. Jadi itu yang salah satu yang bikin gua tertarik untuk beli ini. Wizarding World, Warner Bros, McFarlane Toys. Di sini bisa teman-teman lihat sampingnya kayak gini, atasnya kayak gini, bawahnya kayak gini, ada tulisan-tulisan kayak gini. Yuk langsung kita bongkar figur. Jadi tinggal dibuka kayak gini, set. Nah, terus di dalamnya kita dapat kayak backdrop kayak gini. Nah, backdropnya ini bisa teman-teman lihat kelihatan ya dari jauh gitu. Jadi dia tuh ada kayak garis-garisnya gitu. Ini menunjukkan dia adalah dari karton biasa. Nah, ini kayak kardus biasa, ini kardus buat di kotak-kotak box air minum itulah ya. Tapi ini cukup tebal, jadi gua kurang suka sih kalau seandainya dia kena cahaya lampu sorot kayak gitu, dia kelihatan ada garis-garisnya. Ini kelihatan jadi murahan banget kayak gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat, jadi ini ada kayak efek-efek si shieldnya gitu, ada kayak ada kayak pelindungnya gitu, mulai retak gitu lah ya, pelindung sihirnya. Terus di sini kelihatan si sekolahnya si Hogwarts gini. Dan yang kita lihat di figur ini jeng. Jadi ini dia. Jadi cuma kayak gini doang. Langsung kita bongkar saja figur. Oke teman-teman, lanjut. Selanjutnya kita lihat aksesoris yang dapat di figur ini. Pertama kita dapat backdrop seperti yang gue jelasin tadi, yang bahannya kayak kardus murahan kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita dapat ini.
Nah, ini nih, gua kagak tahu ini apa nih. Nah, jadi ini tuh sebenarnya adalah stand untuk backdropnya, tapi gua kagak tahu masangnya bagaimana ini. Masang ini entah kayak gini masangnya, entah kayak gini, nggak ada manual instruksinya. Jadi gua kagak tahu nih masangnya entah kayak gini, entah kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Ini juga nggak ngepas sih. Ini jadi gunanya kayak gimana gua kagak ngerti nih. Jadi ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya ibaratnya ini gunanya buat ngeberdiriin standnya lah gitunya. Pokoknya ya kayak gitulah pokoknya ya. Selanjutnya kita dapat ini. Ini ada stand base-nya, tulisannya Harry Potter, dan ini adalah salah satu yang gua sayangkan. Kenapa ini stand base, kan dia Lord Voldemort gitu ya. Kenapa ini Harry Potter? Bagaimana nih ceritanya ini tulisannya Harry Potter? Ya, ini kan memang filmnya Harry Potter kita tahu kan, tapi kayak harusnya ditulis dong sini Voldemort, Lord Voldemort gitu. Jadi ini kok kesannya kayak ini tuh Voldemort, Harry Potter gitu. Jadi ini agak gua sayangkan sih stand base-nya ini sih. Nah, ini stand base-nya itu buat plastik benar-benar mainan plastik kayak gitu. Terlihat murahan sih sebenarnya. Jadi teman-teman lihat kayak gini, teman-temanin ya boleh lah ya. Jadi di sini ada kayak tekstur kayak tanah lantai gitu, retak-retak kayak gitu ya. Di sini ada buat colokan kakinya. Dan salah satu aksesoris yang terakhir yang kita dapat adalah ini, ada ular apa ya namanya ya sini ya. Gua lupa sih namanya. Manda ya. Manda itu ular Orochimaru ya. Ini namanya Nagini atau apa? Gua lupa ini nama apa namanya? Nama ularnya ya. Buat teman-teman yang tahu tolong di komen, oke? Nah, tapi ini detail ularnya, ular panjang ini benar-benar keren, bisa teman-teman lihat. Detail sisik-sisiknya ini mantap kali, mantap jaya ya, bisa teman-teman lihat. Nih bisa teman-teman lihat, bagus banget detailnya. Ini kepala ularnya bagus, cakep banget. Bisa teman-teman lihat, ini bagus banget. Nih bisa teman-teman lihat sisik-sisiknya. Ini scope-nya benar-benar bagus banget ya. Ini figur-figur Amerika ini gua rasa telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dalam segi scope. Ini bagus banget, sama catnya juga sangat rapih banget dibandingkan yang dulu-dulu ya. Cuma kalau untuk figur-figur ya, kalau yang menurut gua, kalau yang sekarang itu untuk yang kayak buatan Mattel ibaratnya, yang Marvel Legend gitu, itu catnya masih ini ya menurut gue ya nggak rapi gitu ya. Cuma untuk McFarlane ini gue rasa ini adalah sangat bagus ya. Jadi setara sama NECA lah ya untuk ukuran scoop sama cat, dia benar-benar bagus banget. Ini rekomendasiin banget sih menurut gue. Nih teman-teman lihat, bagus banget catnya. Nah, aksesoris terakhir yang kita dapat ini adalah kayu singkong ya. Ya, jadi kalau teman-teman suka makan apa namanya, tahu kayak singkong, daun singkong, nah ini kayunya kayak gini nih teman-teman. Nah, buat yang teman-teman nggak tahu, ini bisa teman-teman lihat, ini bagus banget scoopnya, bisa teman-teman lihat bagus banget scoopnya. Dia ada degradasi warnanya juga. Jadi untuk figur Amerika juga sekarang udah pakai degradasi warna ya. Jadi untuk catnya ini menurut gua bagus banget. Ini bahannya karet kayak gitu, gampang penyot dan gampang patah. Jadi harus teman-teman harus hati-hati ya nyimpen si ininya. Dan jeng, inilah dia si Squidward ganteng aka abangnya Lord Voldemort. Jadi seperti apa detailnya? Yuk langsung kita lihat lebih dekat saja detailnya. Oke, sekarang kita lihat si detail si Squidward ganteng ini. Bisa teman-teman lihat head scoop-nya ini cukup keren. Jadi ini tuh bahannya ya seperti yang gua bilang, ada peningkatan dari figur-figur Amerika ya. Gua udah lama sih nggak beli figur-figurnya Amerika ya, ininya. Dan ini McFarlane ini adalah salah satu figur pertama gua pertama kali beli McFarlane ini ya, di figurnya ya. Jadi ini tuh benar-benar bagus banget ya catnya, setara lah ya, bagus, bahannya juga bagus banget nih. Bisa teman-teman lihat bagus banget ya, figur-figur Amerika zaman sekarang. Ini scope-nya bagus banget, bahannya juga bukan bahan kayak figur Amerika kayak NECA zaman dulu gitu lah ya, yang bahannya PVC karet-karet gitu. Nah, ini bagus banget, catnya juga cukup bagus. Bisa teman-teman lihat di sini artikulasinya. Nah, ini hidung Squidward-nya pesek kayak gitu ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini matanya juga ada kayak item-itemnya gitu di bagian, dia pakai eyeshadow gitu. Bisa teman-teman lihat, ini juga di bagian kepalanya dia botak ya, kepalanya botak, terus ada kayak detil-detil urat-urat atau apa gitu ya, kelihatan nggak nih?
Nih ada kayak kelihatan urat-uratnya gitu ya. Nih bisa teman-teman lihat. Urat-urat atau apa sih namanya? Ya kayak gitulah pokoknya ya. Kayak ada biru-biru hitam-hitamnya kayak gitu. Ini kayak gini lah pokoknya. Nah, untuk bajunya ini bahannya tipis banget. Cuma menurut gua ya oke lah ya bajunya. Bisa teman-teman lihat detailnya. Lumayan keren ininya bajunya. Si Voldemort ini dia nggak di apa namanya? Nggak disetrika ya bajunya, jadi kusut-kusut kayak gini lah ya. Nah, coba teman-teman lihat bajunya. Nah, kayak gini lumayan cukup bagus sih bahannya. Coba teman-teman lihat, keren. Nah, ini tipis banget nih kelihatan sih ya ininya di dalamnya. Tipis banget kayak gini. Nah, gua mempertanyakan ini kenapa ya ininya kalau apa namanya baju-baju sihir gitu harus panjang di sini gitu ya, cut berai gitu. Ini gua aneh banget sih. Nah, ini tuh di tangannya ada kayak gini. Jadi dia itu di bagian tangan, ujung tangan ini ada karet biar posisi bajunya itu selalu bagus gitu. Jadi posisinya selalu nggak kemana-mana gitu tangannya. Nah, terus di sini kita bisa buka baju Voldemort. Nah, buat yang pengen tahu isi dalamannya si Voldemort ya berbahagialah karena ya sebentar lagi akan gua buka ya. Kita lihat apa dalam bajunya. Jadi dia itu ada perekatnya kayak gini teman-teman. Nah ya kita buka satu-satu. Shit. Nah kita lihat ya. Nah jadi si Voldemort ini ternyata keker juga ya. Ternyata si Voldemort ini keker juga ya. Gua kira badannya kurus-kurus biasa aja gitu. Ternyata ada ototnya juga nih, bisa teman-teman lihat. Wow. Warnanya hitam, jadi dia tuh ternyata pakai baju kayak baju balet-balet, baju ketat gitu ternyata si Voldemort ini ya. Dia nggak pakai sendal gitu, nggak pakai sepatu juga, nggak pakai sepatu Air Jordan, jadi pakai kayak gini doang ya. Buat apa gitu ya. Nah kayak gini doang. Belakangnya juga ini ada si pantatnya si Voldemort, bisa teman-teman lihat ada pantatnya Voldemort gitu ya. Nah sekarang gue mau coba untuk pasang apa namanya tongkat sihirnya di Voldemort. Jadi dia itu tangannya nggak dapat tangan pengganti ya. Jadi di sebelah tangannya, di sebelah kanan dia ada tangan kayak gini. Jadi tinggal dimasukin kayak gini doang. Nah tapi ini teman-teman harus hati-hati. Ini udah gua bawa untuk foto-foto. Ini rawan jatuh teman-teman. Jadi dia itu nggak nggak kuat gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau mau foto-foto bawa si Voldemort ini pakai posisi kayak gini. Takutnya ini hilang, nyarinya susah. Jadi ini kelihatannya kecil kayak gini ya. Kayak ini teman-teman harus hati-hati. Nah kayak gini doang. Jadi ini dia detail si figur Voldemort ini. Oke, sekarang gua mau cek artikulasi untuk figur ini. Kita lihat dari kepala dulu. Pertama dia bisa ngelihat ke atas, not too much, cuma segini doang. Ke bawah juga nggak terlalu banyak. Dia kiri kanan bisa kayak gini, bisa lihat kiri kanan, bisa muter 360 derajat. Nah cuma gue agak sayangkan di sini adalah bisa teman-teman lihat di sini dia sebenarnya bagus ininya bagian lehernya, cuma dia nggak guna ya. Dia punya leher, artikulasi di leher kayak gini, tapi dia nggak berguna. Jadi harusnya kalau figur punya leher gitu, ininya juga ngikut ke bawah. Kalau seandainya ini diginiin atau diginiin, nah tapi ini nggak bisa, lehernya tuh mati kayak gini. Jadi lehernya tuh gunanya cuma buat muter kiri kanan kayak gitu. Jadi nggak bisa maju mundur kayak gitu. Ininya nunduknya. Ini agak disayangkan ya untuk figur yang ada artikulasi di sini, ada di lehernya ini. Gua agak agak menyayangkannya ya. Nah ini juga dilihat dari badannya si Voldemort tadi yang udah gua buka. Ini juga figurnya sangat bagus artikulasinya ya. Tapi kita cek dulu di sini. Nah jadi untuk di sini bisa teman-teman lihat. Jadi dia bisa sampai tinggi banget kayak gini teman-teman. Ini bagus banget ya. Jadi di sini dia bisa diputar-putar di sini, di tangannya di bagian sini bisa diputar. Nah dia juga bisa double join di sini bisa teman-teman lihat. Tapi cuma sampai segini doang ininya, tangannya bisa kayak gini doang. Nah terus di sini dia bisa diputar kayak gini, di tangannya putar kayak gini, bisa ke atas ke bawah juga kayak gini. Di bagian perutnya ini bagus banget juga, dia bisa kayak gini. Jadi dia ada di dadanya di sini satu, terus di bagian pinggangnya bisa diputar juga di sini, bisa diputar. Nah, terus dia bisa ke kayak gini, nunduk kayak gini. Terus bisa ke belakang kayak gini juga, bisa kayak gini juga. Nah, terus kakinya dia bisa split kayak gini, bisa teman-teman lihat ya karena kakinya juga bagus di sini. Ya, cuma di bagian sini gua agak menyayangkan dia nggak bisa naik turun kayak gitu. Nah, oh iya teman-teman, ini tangannya juga bisa diputar kayak gini.
360 derajat bisa, cuma ya kehalang sama bajunya kayak gini. Kalau dibuka bajunya bisa ya. Nah terus bisa nendang sejauh gini, nendangnya segini. Untuk ke belakangnya segini, jauh banget, bagus banget. Nah terus di kakinya dia ada double join di sini, bisa teman-teman lihat. Jadi double join di sini, bisa kayak gini, bagus banget. Nah terus dia bisa diputar. Ini bisa diputar ya, bisa diputar kayak gini, atas, bawah. Nah terus ada ankle-nya juga di sini, ankle-nya kayak gini, bagus banget. Nah terus ada juga di ujung kakinya kayak gitu. Ya jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Oh ya teman-teman, jadi gua juga lupa ngasih tahu si ulernya ini juga ada artikulasi ya di bagian sini. Cuma kayak gini doang, muter-muter kayak gini doang. Nah terus ada artikulasi juga di sini. Kayak gini, cuma bisa di sini doang. Nah, terus di bagian kepalanya juga bisa diputar 360 derajat di sini. Sekarang gua mau coba pasang di stand ini kakinya. Di sebelah sini ada bolongan di sini, jadi tinggal dicolok di sini. Nah, di sampingnya kita taruh ular di sini. Suruh berdiri agak tinggi ya. Nah, kayak gini. Diri kayak gini. Ini pakein ini. Ya, pakai gini. Nah, cakep. Tinggal di belakangnya dipasang ini. Nah jadi dipasang stand kayak gini cukup oke. Nah jadi dia teman-teman bisa pasang opsi buat pasang di stand base kayak gini gitu ya. Ini benar-benar menurut gua cukup keren. Oke teman-teman, jadi figur ini tingginya adalah sekitar 19 cm atau 7 inch gitu ya. Gua kurang tahu ini adalah skala 7 inch atau 1/12 atau 6 inch gitu ya. Voldemort ini kan emang agak tinggi ya perawakannya. Jadi mungkin ini adalah 1/6 gitu ya. 1/12 gitu ya. Kayaknya sih ya. Untuk overall ini figur bagus banget sih, menurut gua bagus banget. Artikulasinya banyak, terus scope-nya bagus, catnya juga bagus banget untuk ukuran figur Amerika ya. Dan harganya juga masih masih enak di kantong lah ya, karena gua di sini dapatnya 4,5. Jadi untuk figur-figur Amerika worth it lah ya harga segini ya. Ditambah kita juga dapat ularnya, dapat backdropnya, ini dapat baju juga. Ini buat di display jadi kayak hot toys gitulah ya, lumayan cukup keren. Ya jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen menjadikan action figure ini untuk sebagai bagian koleksian teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.